Ode Dode bertanya, beli tips dan trik menghadapi drama-drama di kapal pesiar. Yo guys, sebelum gue lanjut, gue mau mengucapkan terima kasih banyak buat 5.578 subscriber. Dan ini bertambah sebanyak 615 subscriber dalam jangka waktu 28 hari terakhir. Wow guys, terima kasih banyak. Banyak banget guys. Iya. Di video kali ini gue bakalan sedikit membahas tentang pertanyaannya si Ode Dode, yaitu bagaimana sih caranya menghadapi drama-drama di kapal pesiar. Drama-drama di kapal pesiar itu biasanya muncul kalau ada masalah. Mungkin para new hire bingung nih, drama apa yang dimaksud, drama Korea apa drama Cina apa drama Jepang, apalah itu. Di sini gue sebut drama itu ya seperti gue bilang tadi itu, drama itu ya kebanyakan bacot kali ya. Jadi yang salah bisa makin salah. Gitu loh ya dramanya. Dan yang nggak salah bisa jadi benar gitu. Ya jadi seperti itulah dramanya ya. Dan gue bakalan memberikan kalian sedikit contoh drama yang terjadi di kapal pesiar biar kalian itu paham apa sih yang dimaksud dengan upaya drama ini. Nah contohnya tuh gue dulu itu sempat kerja di dapur ya guys. Di dapur itu menurut gue dramanya tuh lebih banyak daripada di housekeeping ya. Karena di sini gue punya pengalaman dua posisi di dapur dan housekeeping. Di dapur itu dramanya tuh lebih banyak guys daripada di housekeeping. Nah contohnya seperti apa? Ketika itu gue adalah roast cook ya. Inilah salah satu contoh saja. Ketika itu gue adalah roast cook. Dan roast cook itu adalah tukang masak-masak daging ya guys. Seperti steak, filet mignon. Daging itu kalau di beef itu ada tingkatannya ya guys. Ada yang medium, ada yang medium well, ada yang well done. Jadi seperti itu lah ya. Gue hampir lupa ini tingkatannya itu ya. Dan filet mignon pun seperti itu. Dan waktu itu tamunya itu ngorder, kalau tidak salah ngordernya itu adalah medium well ya. Medium well ngordernya. Dan di saat itu gue kan bercakap-cakap sama waiternya ya, dia ngorder medium well. Dan gue sudah mengikutin arahan dari senior gue bahwa medium well itu harus masaknya di grill dulu, cari mark ya dari daging itu ya. Jadi cari tandanya dulu, seninya ya, cari mark itu ya, biar ada tandanya tuh, biar kelihatan bagus. Jangan langsung dimasukkan di oven, di grill dulu biar ada seninya. Dan setelah itu masuk ke oven. Dan sudah sesuai dengan arahan dari senior gue, dan gue serve medium well ya, medium well. Dan ternyata sampai di tamunya menjadi well done guys. Nah inilah yang tanda tanya. Tamunya itu komplain karena mereka itu ngordernya itu adalah medium well, tapi yang datang adalah well done. Kenapa bisa begitu? Ini ada penyebabnya. Menurut Upawi penyebabnya itu ada di, mungkin saja gue salah, mungkin terlalu lama masaknya. Atau kalau terlalu lama sih nggak mungkin, karena gue sudah mengikuti arahan dari senior gue. Ini mungkin saja mesin ovennya terlalu panas, atau makanannya itu terlalu lama diberikan kepada tamu. Jadi mungkin saja main course-nya itu agak ditahan sedikit, karena daging itu kan panas. Lama-lama kalau panas didiamkan, daging itu bakalan berubah tingkat kematangannya guys. Paham ya sampai di sana ya. Dan mungkin saja didiamkan, dan setelah mereka ngorder medium well dan sampai di tamunya mungkin saja terjadi well done. Ada dua faktor, mungkin terlalu lama dikasih kepada tamunya, atau mesin dari ovennya terlalu panas. Itu bisa saja menyebabkan terjadinya drama. Dan di saat itu ya terpaksa harus buat ulang lagi, dan terjadilah sebelum memberikan ya hal yang baru atau daging yang baru ya, orderan yang baru. Dan di saat itu terjadi percecokan antara gue dengan si waiter itu ya. Di saat itu gue itu bahasa Inggrisnya tidak terlalu bagus banget. Iya, kalau berdebat dengan waiter pasti kalah lah tukang masak, karena mereka itu sudah terbiasa dengan bahasa Inggris ya. Apalagi gue itu saat itu adalah new hire di saat itu. Dan di kontrak pertama ya, gue sebagai copyman, gue dikasih posisi roast cook untuk sementara saja sebenarnya, karena di saat itu gue kerjanya sama roast cook ya, berdampingan. Dan dikasihlah belajar bagaimana caranya memasak daging. Dan di saat itu gue dikasih megang posisi itu. Tapi posisi utamanya tetap copyman. Cuma di malam hari aja gue
gue jadi sedikit ruskuk, ala-ala ruskuk sedikit lah, dan terjadilah permasalahan seperti itu. Ya gimanain, yang salah itu ya gue akhirnya, karena di saat itu gue nggak bisa ngomong bahasa Inggris terlalu kencang, nggak bisa membela diri dengan bahasa Inggris, karena di kapal pesiar itu bahasa umumnya, bahasa yang harus dipakai adalah bahasa Inggris. Tips gue buat kalian untuk menghadapi masalah itu adalah, yang pertama itu kalian harus benar-benar bisa berbicara bahasa Inggris, dan kalian harus bisa membela diri. Walaupun kalian sedikit salah, sedikitnya kalian bela diri lah sedikit, bahwa ini sebenarnya seperti ini gitu loh ya. Dan jangan diam. Kalau kalian disalahkan, walaupun kalian salah, kalian disalahkan, jangan diam, kalian bela diri aja, bahwa tapi ya bela diri bahwa bla bla bla, jelaskan permasalahannya seperti apa, dan jangan menggunakan bahasa kasar ya. Kalau kalian menggunakan bahasa kasar, bisa saja lawan bicara kalian itu tersinggung, dan itu bisa disebut dengan harassment, pelecehan kalau di kapal pesiar ya. Kalau kata-kata aja bisa terjadi pelecehan dan harassment, dan kalian bisa saja dipulangkan kalau kata-kata kalian itu terlalu kasar buat lawan bicara kalian. Jadi seperti itu menghadapinya ya. Atau kalian bisa saja, kalau memang kalian benar-benar salah ya, kalian bilang aja yes sorry seperti itu, biar tidak terlalu panjang masalahnya. Kalau masalah kecil ya, kalau misalnya masalah kecil itu diperbesarkan oleh lawan drama kalian harus bisa membela diri ya, dan jangan sampai menggunakan bahasa kasar. Jadi seperti itu salah satu contoh drama yang terjadi di dapur di saat itu ya. Dan juga kalau di housekeeping itu dramanya paling sama supervisor saja, sama supa ya. Dan sama teman juga, dulu gue kerja di housekeeping sebagai housekeeping runner, dan drama yang terjadi itu biasanya misalnya koridor. Nah, koridor ini seharusnya di vacuum setiap hari, 2 kali sehari di vacuum. Ya mungkin saja gue runner ya, sibuk banget dengan request para state room attendant dan request para tamu, jadi nggak sempat vacuum. Jadi yang di vacuum itu jalan utamanya saja ya, jalan utamanya saja, dan yang tidak tersentuh oleh tamu gue nggak vacuum ya. Dan mungkin saja waktu itu supervisor gue nyolek salah satu mungkin frame atau lukisan yang ada di koridor, dicolek, dan wallnya dicolek. Kalau ada debu itu artinya masih kotor, dan kalau mereka supervisor itu nyuruh gue untuk membersihkannya dan masih ada debu, mereka itu biasanya ngomel-ngomel guys. Mereka itu biasanya menanyakan, "Upa, kamu sudah vacuum belum?" misalnya gitu. Kalau gue bilang sudah, tapi keadaannya masih kotor, dan mereka pasti bilang, "Ini di sini masih kotor," gitu ya. Itu drama yang terjadi ya. Ini masih kotor, dan gue bilang, "Oke, no problem Supa. Later after this I will continue again." Biasanya gue bilang gitu ya. Gue kalau di housekeeping itu lebih enak dramanya, lebih bisa mengakali lah. Kalau supervisor yang pengertian, mereka itu bakalan nelpon gue, "Upa, ini masih kotor nih. Ntar kalau habis kesibukan kamu lanjutin lagi nih ya, bersihin yang di depan nomor kamar ini." Biasanya seperti itu. Dan biasanya kalau supervisor yang nggak ngerti ya, belum tahu bisnis, mereka itu bakalan marah. Seperti ini, "Upa, kamu udah vacuum?" misalnya gitu ya. "Upa, kamu udah vacuum?" "Sudah. Ini masih kotor nih, kamu ulang lagi vacuumnya." Misalnya seperti itu ya. "Ulang lagi vacuumnya di sebelah kanan," misalnya di starboard side. Ya gue gimana nih ya, gue bilang aja, "Yes Supa, no problem. After this I will continue because I have plenty request Supa." Seperti itu ya. Bilang aja seperti itu kalau Supanya marah. Jadi begitu cara ngakalinnya ya. Jadi jangan bilang kamu udah vacuum, walaupun itu belum di vacuum sama gue, dan supanya ngecek, dan supanya bilang, "Upa, kamu udah vacuum belum yang ini?" Dan gue bilang, "Ya belum Supa, soalnya masih ada banyak tugas nih dari state room attendant-nya, requestnya banyak, dan tamunya juga request." Ya seperti itu. Misalnya misalnya si supervisor sedikit nge-push, ya kita harus gerak cepat ya. Mungkin saja waktu itu ya ada apa yang namanya tuh ya, kalau di istilahnya tuh di kapal pesiar, pengecekan setiap a few moments later. Master inspection ya. Kalau master inspection itu supervisor itu bakalan nge-push kita untuk bersih-bersih ya, kalau ada master inspection. Dan juga ada biasanya supervisor yang pengertian membantu untuk membersihkan ya, seperti station. Jadi seperti itu ya. Ya begitulah kalau di housekeeping dramanya ya. Tidak terlalu
panas banget seperti di dapur. Jadi tipsnya menghadapi suatu drama di kapal pesiar, kalian tuh harus bisa ngomong bahasa Inggris dulu, harus bisa membela diri, jangan menggunakan bahasa kasar karena itu bisa menyebabkan kalian menjadi masalah, bisa saja dipulangkan karena kalau terlalu kasar kalian mengucapkan sesuatu itu bisa dibilang harassment, misalnya seperti kalau istilah Balinya sundel, misalnya seperti dia cicing nani misalnya gitu ya. Dalam hati aja bilang kalau ngomong bahasa kasar, jangan di mulut ya. Jadi seperti itulah untuk mengatasi drama di kapal pesiar. Semoga ada bayangan buat teman-teman new hire. Kalian itu harus benar-benar bisa ngomong bahasa Inggris dulu untuk membela diri. Misalnya kalau terjadi masalah, kalau kalian benar-benar salah ya sudah, bilang aja yes, sorry, bilang aja begitu biar tidak terlalu panjang. Kalau itu bukan salah kalian, kalian harus pinter-pinter ngomong bahasa Inggris ya, pinter-pinter ngomong bahasa Inggris bahwa itu bukan salah kalian. Jadi seperti itu untuk menghadapi drama-drama di kapal pesiar. Semoga ada bayangan. Bye bye.